Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta sekalian. Selamat datang di acara webinar Hidronaf di series Ramadan Tech Talk Vol 2 dengan mengangkat tema Sudut Pandang Instrumentasi dalam Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca. Salam kenal, bertemu lagi dengan saya Pratista Lutfiatin Nafiah, bisa dipanggil Pratista. Kali ini saya selaku moderator yang akan mendampingi jalannya acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah bergabung pada sesi webinar di minggu ketiga bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Cukup banyak yang join pada sesi kali ini. Ini menunjukkan bahwa teman-teman masih sangat antusias ya untuk belajar dan menambah ilmu di bulan Ramadan dan ini keren banget tentunya karena Hidronaf sendiri memiliki series yaitu Ramadan Tech Talks yang udah berlangsung di tahun kedua ini. Jadi setiap minggu akan ada webinar dan ini adalah di minggu ketiga dan teman-teman masih sangat antusias untuk mengikuti webinar ini. Kami dari tim Hidronaf sangat berterima kasih. Kemudian mungkin tidak perlu berlama-lama. Untuk memulai acara, izinkan saya memperkenalkan secara singkat tentang webinar ini yang diselenggarakan oleh PT Hidronav Teknika Tama, di mana Hidronav sendiri merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk selalu menghadirkan inovasi teknologi di berbagai bidang, khususnya geospasial, hidrografi, dan monitoring, serta dapat memberikan solusi dan after sales terbaik bagi para mitra kerja kami. Sebelum memulai acara, izinkan saya menjelaskan beberapa peraturan dan notes selama acara webinar berlangsung. Yang pertama, mohon kepada para peserta untuk mematikan mikrofon selama sesi pemaparan berlangsung. Kemudian, susunan acara pada webinar sore hari ini dimulai dari pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara kita, yaitu Bapak Thorikul Huda dari PT Hidronav Teknika Tama, yang kemudian akan langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada sesi pengumuman pemenang door prize untuk dua kategori penanya terbaik yang akan mendapatkan e-wallet. Kemudian webinar pada sore hari ini akan ditutup dengan sesi penutup. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat Q&A atau untuk di sesi Q&A nanti Bapak Ibu bisa langsung raise hand saja. Nanti bagi penanya akan saya izinkan untuk unmute mikrofon Bapak Ibu untuk langsung menanyakan kepada pembicara kita yaitu Pak Toriko. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak bisa open mic, bisa langsung menuliskan Q&A-nya atau pertanyaannya di kolom Q&A nanti akan dijawab juga jika waktunya masih ada. Kemudian mohon kepada Bapak atau Ibu untuk tidak meninggalkan Zoom setelah acara Q&A berakhir, karena setelahnya akan ada sesi pengumuman pemenang door prize untuk dua penanya terbaik. Jadi bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk mohon mohon untuk mendengarkan pemaparan dengan baik dan siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu sekalian, karena nanti Pak Torikul akan memilih dua penanya terbaik untuk mendapatkan door prize e-wallet dari Hidronav Teknika Tama. Selanjutnya, peraturan yang terakhir yaitu mohon kepada Bapak Ibu untuk segera mengisi absensi setelah link diberikan. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menyerahkan acara ini kepada pembicara pertama kita, yaitu Bapak Thorikul Huda, selaku Marine and Environmental Solution dari PT Hidronav Teknika Tama, untuk memaparkan materi. Kepada Pak Thorikul, dipersilahkan. Kalau berkatu, apakah suaranya terdengar, Mbak Pratista? Halo, apakah suaranya terdengar ya, Mbak Pratista? Siap. Oke, mungkin saya langsung share screen saja ya sebelumnya untuk Bapak, Ibu atau kakak-kakak atau ibu atau yang semuanya saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini menjelang berbuka puasa ya. Jadi di waktu yang mungkin sedikit mengantuk ya karena kita juga sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Kita coba sedikit sharing, mungkin nggak usah serius yang kaku-kaku bagaimana. Jadi mungkin nanti kita coba ceritakan lah dari kami beberapa informasi atau beberapa pengetahuan lah terkait instrumentasi dalam rangka pemantauan emisi gas rumah kaca ya. Jadi memang saat ini
eh, kita sedang berada di dunia yang mungkin hangat membicarakan mengenai emisi karbon atau greenhouse gas ya. Nah, di sini memang topik yang sangat menarik ini menjadi perhatian semua orang, baik yang di secara individu, kelembagaan maupun perusahaan atau korporasi ya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai latar belakang kita membicarakan hal ini ya. Apa sih yang membuat pengamatan atau pemantauan emisi gas rumah kaca menjadi perlu? Terus yang kedua, teknologi monitoring gas rumah kaca ini yang bisa mungkin yang akan kami jelaskan ini seperti apa, terus solusi dari Campbell Scientific selaku pabrikan untuk instrumen pemantauan gas rumah kaca dan juga mungkin contoh studi kasus atau aplikasi alat-alat seperti ini diaplikasikan gitu ya. Sebelumnya mungkin kita coba pesan sponsor ya dari Hydronav. Jadi Hydronav mungkin yang belum mengetahui Hydronav ini di Indonesia ini sudah 28 tahun ya. Jadi 28 tahun hadir menemani mitra-mitra kami baik di bidang survei maupun eh, pemantauan atau monitoring. Di sini kami dengan dukungan dari profesional di bidang geoscience ya, mulai dari yang oceanografi, meteorologi, geodesi maupun geofisika. Nah, di sini kami mencoba untuk em, melakukan atau aktivitasnya adalah antara lain penjualan peralatan. Jadi ada banyak peralatan yang bisa kami jual ke mitra atau ke klien. Juga kami juga memberikan layanan sewa kalau misalkan untuk beberapa produk, juga jasa untuk beberapa eh, solusi, atau juga mungkin solusi terintegrasi ya. Jadi kadang ada project yang bisa kita handle gitu ya, mungkin meliputi instalasi dan segala macam. Nah, di kami hadir di Indonesia di 3 lokasi ya sebenarnya. Untuk yang pertama kantor pusat di Jakarta tentunya di Duren Sawit di Jakarta Timur. Nah, Bapak Ibu apabila dari Bandung keluar tol Jati Jati Jatiwaringin ya bisa langsung ke arah Jalan Kalimalang nanti mendekat ke arah kantor Hidronav. Atau kalau dari kota Jakarta keluar dari Tol Cawang menuju Kalimalang nanti mungkin 10 menit bisa sampai ke kantor kami. Nah, kalau misalkan di Kalimantan ada di Balikpapan ini untuk support teman-teman di mining dan perkebunan di area sana karena memang area mining juga menjadi concern kami di fokus kami juga. Terus kalau di Surabaya juga ada kantor perwakilan juga. Nah, karena kami menjual ya, menjual dan menyewakan, kami juga punya punya beberapa portfolio solusi dari berbagai macam partner, mulai dari geospatial partner hingga marine partner. Mulai dari untuk geospasial ada pemetaan dari Trimble meliputi GNSS, Total Station, eh, fotogrametri dan segala macam. Wingtra juga untuk drone UAV VTOL yang menyediakan solusi mapping foto dan lidar. Yellow scan untuk lidar juga, DJI ini untuk UAV dan lidar untuk filter dan fotogrametri. Tentu Campbell Scientific yang akan kita bahas hari ini solusinya salah satunya mengenai edicovariance atau pemantauan gas rumah kaca. Terus di Marine ada beberapa brand dari misalkan Norbit ya untuk multi beam echo sounder, ada Sonardyne untuk acoustic communication atau positioning, Simex untuk side scan sonar, Innomar untuk Sabaton profiler, ada juga CHC Nav untuk USV, ADCP dan juga single beam echo sounder dan segala macam. Jadi kami memprovide solusi ini saling terintegrasi. Jadi misalkan kami memberikan multi platform, multi brand. Biasanya kita provide jadi satu solusi. Misalkan survei hidrografi gitu ya. Ada single beam, ada side scan, ada
positioning GNSS dan segala macam terintegrasi menjadi satu. Nah, langsung mungkin ke topik bahasan utamanya ya. Jadi apa sih yang menjadi latar belakangnya? Tentu ketika kita membicarakan mengenai emisi gas rumah kaca, ya kita akan kembali ke topik bahwa kita hidup di bumi eh, merupakan interaksi dihidupi oleh matahari ya sebagai sumber energi. Nah, sumber energi ini dipancarkan ke bumi, kemudian dikembalikan oleh bumi dan juga energinya itu digunakan oleh bumi terus di buminya sendiri karena diselimuti oleh atmosfer kita bisa hidup bisa hangat. Jadi apabila nggak ada atmosfer mungkin temperaturnya akan tidak memungkinkan kita untuk hidup ya. Nah kebetulan kita tinggal bukan kebetulan ya. Jadi ini atas eh, kehendak Tuhan ya kita bisa hidup di bumi ini yang dilapisi oleh atmosfer sehingga kita bisa hidup. Nah, greenhouse effect ini adalah sesuatu yang membuat bumi ini bisa ditempati, yakni temperaturnya bisa lebih hangat. Jadi energi dari matahari yang dipancarkan ke bumi ini ditangkap, diserap oleh bumi, kemudian dipancarkan kembali ke atmosfer. Nah, ketika pemantulan dari bumi ini, karena ada efek greenhouse dari atmosfer, yaitu gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer, semua energi nggak teremit kembali keluar gitu ya. Jadi ada yang terperangkap. Nah ini menjadi penghangat gitu ya, penghangat bumi. Nah namun di beberapa tahun kebelakang ini tentu eh, ada perubahan lah yang cukup signifikan. Yakni di sini kita bisa melihat bahwa tren dari abad 19 ke 21 ini ada kenaikan temperatur yang mana ternyata ini sejalan dengan kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer ya. Nah, ini kalau misalkan kita bisa lihat datanya ada kenaikan temperatur, ada kenaikan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, ini eh, menjadi isu yang ramai yang sekarang kita bahas ya, yakni perubahan iklim. Nah, di perubahan iklim ini tentu penyebabnya adalah gas rumah kaca yang terus meningkat, yang mana dia menjebak eh, radiasi matahari yang terpancarkan balik oleh bumi ke luar, sehingga bumi mengalami penghangatan gitu ya. Nah, kita kalau berbicara mengenai gas rumah kaca sebenarnya di atmosfer ini ada banyak. Salah satunya ada karbon dioksida, terus metan atau CH4, ada nitrous oxide atau N2O, ada CFC atau yang mungkin kita sering dulu pas zaman SD kita pernah ini ya yang kita gunakan di AC ya, tapi sekarang air conditioner sudah banyak yang tidak menggunakan CFC. Jadi mungkin tiga poin ini yang kita bahas, karbon dioksida, metan, dan N2O yang ramai kita bahas untuk pemantauan gas emisi rumah kaca. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa di tabel umur tinggal karbon dioksida relatif lebih lama dibanding gas lain seperti metan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa CO2 ini memiliki umur tinggal yang 100 tahun lebih, ratusan tahun lebih gitu ya di atmosfer. Jadi sekali kita emisikan ke luar ke atmosfer, ini akan stay lama dan mengakibatkan kenaikan tinggi temperatur yang cukup lama dibanding dengan metan yang dia akan hilang selama 10 tahunan gitu ya. Nah, maka dari itu banyak yang kita bahas ke depan lebih ke karbon dioksida dan metan gitu ya, atau endo juga. Nah, terkait ini kita tentu yang hidup di bumi ini atau yang tinggal di bumi ini seolah-olah bingung. Nah, ini tugas siapa sih, tanggung jawab siapa ini atas kenaikan tinggi tinggi apa kenaikan temperatur ini atau kenaikan emisi gas rumah kaca ini.
Ya mungkin yang jelas dari manusia sendiri ya, dari manusia ini kita mengeluarkan karbon, jadi setiap orang pasti mengeluarkan karbon mulai dari pernafasan, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kemudian ada juga kita menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar, itu juga mengeluarkan karbon dan segala macam. Juga ada korporasi-korporasi yang mana mereka dalam aktivitasnya ya, baik itu pabrik, baik itu pertambangan atau kebun, tentu aktivitasnya mengeluarkan karbon. Ada juga korporasi yang aktivitasnya justru mengkonserv karbon juga. Nah, ada juga yang organisasi, misalkan ada organisasi yang eh, concern ke konservasi atau organisasi yang concern ke sustainability atau perusahaan-perusahaan juga yang mendevelop renewable energy, tentu mereka juga eh, berkontribusi juga lah untuk kesetimbangan karbon. Ada juga mungkin negara gitu ya, negara dengan kebijakan-kebijakannya, misalkan mendukung pengurangan gas emisi rumah kaca dan segala macam juga mempengaruhi gitu ya. Jadi istilahnya ini multi dimension, jadi ada banyak yang ini berkontribusi juga. Mungkin kalau mungkin kita berbicara mengenai paleoklimat juga katanya ada yang memang sebenarnya pada dasarnya iklim itu cenderung naik terus ya dari waktu ke waktu. Nah, tapi yang jelas sekarang faktor antropogenik atau yang menjadi manusia yang berpengaruh itu sangat-sangat mempengaruhi dan mungkin studi-studi terkini juga membicarakan bahwa sangat-sangat cepat gitu perubahan iklim ataupun kenaikan tinggi temperatur di bumi ini gitu ya. Maka dari itu kita mengenal ada namanya Sustainability Development Goals dari PBB gitu ya. Jadi di tadi instansi-instansi atau negara-negara di dunia ini ketemu gitu di forum dunia gimana kita untuk mencoba sustain lah di di bumi ini kita hidup bareng-bareng, kita tinggal bareng-bareng. Salah satunya di poin nomor 13 adalah climate action. Nah, di climate action ini kita bisa eh, berbagi tanggung jawab ya. Jadi biasanya negara atau entitas atau perusahaan atau organisasi yang berkontribusi dengan emisi karbon lebih banyak bertanggung jawab untuk memberikan misalkan subsidi kepada instansi negara ataupun entitas yang dia lebih conserve untuk mengurangi emisi karbon segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat banyak action plan yang ada di dalam climate action ini. Nah, salah satunya adalah pengukuran emisi gas rumah kaca. Nah, pengukuran gas rumah kaca sendiri eh, banyak sekali yang bisa dilakukan, mulai dari untuk metode kalkulasi. Kalkulasi ini maksudnya masing-masing baik pribadi, instansi maupun negara itu mengukur ini ya, mengukur masing-masing setiap orang atau setiap perusahaan atau setiap entitas tuh berapa sih emisi karbonnya gitu. Apakah dia eh, mengkonserv atau menyerap atau dia mengemisikan gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan melalui kalkulasi. Nah, itu dibantu dengan IPCC guideline, dengan ISO standar ISO 14064, juga mungkin dengan bantuan JIS gitu ya. Jadi klien industri gitu ya seperti di kebun pasti menggunakan model JIS untuk mengkalkulate emisi karbon yang ada di eh, wilayahnya ya. Terus selain itu juga ada pengukuran secara in situ, yaitu pengukuran secara langsung yang mana ada istilahnya closed chamber. Ini kita ngukur skala kecil, jadi kita ukur di lokasi. Ada juga edicovariance. Edicovariance ini lebih ke skala ekosistem ya. Jadi karena eh, dia pengukuran skalanya ekosistem. Jadi ini juga kadang cocok untuk melihat pengaruh sebuah ini ya, sebuah ekosistem. Jadi ketika ekosistem ini eh, kita berikan treatment atau kita berikan ini, kita bisa lihat dampaknya gitu ya. Jadi apakah dia akan menambah menambah emisi atau dia akan menyerap emisi. Nah, ini
banyak kita aplikasikan, nanti kita akan bahas di sini mengenai eddy covariance. Nah, sebelum kita ngomongin eddy covariance, tentu teknologi ini atau teknik ini di didasari oleh ilmu mikrometeorologi, yaitu yang mempelajari fenomena atau proses yang ada di atmosfer dengan skala temporal dan spasial yang sangat kecil. Jadi sedikit kita flashback ya, ini di sini mungkin ada beberapa orang dari pendidikan meteorologi mungkin akan tahu kalau meteorologi sendiri skalanya bisa mulai dari sinoptik, meso, hingga mikro ya. Jadi kalau misalkan seperti hujan dan segala macam mungkin skala meso ya. Kalau misalkan eddy covariance ini dia skalanya mikro atau mikrometeorologi. Nah, biasanya fenomena mikrometeorologi ini kita temukan di eh, lapisan batas atmosfer atau planetary boundary layer. Nah, mungkin di sebelah kanan ini ada profil atmosfer ya. Nah, di bawah sini ada vegetasi dan juga guna lahan ya. Di sini kita bisa sebut sebagai surface layer. Nah, planetary boundary layer ini adalah lapisan batas. Ini ada di antara surface dan troposfer. Jadi ini ketinggiannya bisa bervariasi tergantung dengan ketinggian lapisan batasnya. Jadi ada vegetasi, ada guna lahan yang berbeda-beda itu berbeda pula surface layernya. Nah, di sini menarik karena adanya interaksi antropogenik ya atau manusia lah. Di sini ada kegiatan kita mengemisikan karbon seperti apa namanya kita berkendara menggunakan eh, bahan bakar atau ada aktivitas pembukaan lahan atau ada pembakaran hutan dan segala macam. Ini atmosfer yang dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik ya. Nah, di sini kita bisa ukur. Nah, yang menjadi eh, bahasan di eddy conference ini ya, dia artinya dia mengukur transaksi ya, apa istilahnya pertukaran antara yang di surface layer dengan di troposfer atau di stabil layer. Nah, di covariance ini menghitung pertukaran gas ataupun energi antara lapisan permukaan yang diisi oleh tanah, tumbuhan, gedung, dan segala macam dengan lapisan atmosfer di atasnya yang lebih stabil ya. Jadi tadi ibaratnya ketika kita di bawah ini sedang memasak gitu ya. Nah, masak air gitu ya. Nah, si uap airnya kan akan naik ke atas gitu ya karena pemanasan. Nah, itu dia akan naik ke atas hingga lapis atmosfer yang stabil. Nah, di mana di situ seperti misalkan hidrokarbon kayak karbon dioksida itu akan tersimpan di atas sehingga mengakibatkan pemanasan global ataupun ya itulah terjebak energi radiasi matahari yang keluar. Nah, biasanya eddy covariance itu kombinasi dari pengukuran angin tiga arah atau tiga dimensi. Ya kalau misalkan di meteorologi ada komponen U, V, dan W ya. Nah, jadi terus ditambah dengan pengukuran konsentrasi gas. Ada H2O uap air gitu ya untuk sumber panas juga. Ada karbon dioksida untuk emisinya tadi, ada metan CH4, ada N2O dan lain-lain. Terus di sini kalau kita lihat juga sebenarnya agak menarik, ternyata lapisan batasnya pun sebenarnya berubah-ubah sepanjang waktu ya. Ini dari eh, Kaimal dan Finnegan ini dia bisa membuat profil time series eh, secara harian gitu ya dibanding dengan eh, apa namanya profil vertikalnya. Ternyata surface layer pun sebenarnya berubah sepanjang waktu. Nah, ini menarik nanti kita untuk melihat bahwa ketika kita ngomongin eddy covariance karena kita di sini adalah mencari turbulen. Turbulen itu adalah gerak vertikal ya yang yang secara acak gitu ya akibat berbagai macam gesekan di tanah atau apa segala macam. Nah, itu untuk menjadi source atau apa namanya ya, dorongan supaya si gas itu akan teremisikan keluar gitu ya atau teremisikan ke dalam atau diserap gitu ya.
Nah, hingga saat ini Edicoverence masih menjadi metode yang paling langsung, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pengukuran flux gas dan merupakan gold standar dari monitoring gas rumah kaca. Jadi memang ada tadi saya review sedikit, ada banyak metode. Nah, mungkin masing-masing ada yang masih mengukuran menggunakan kalkulator, ada yang sudah menggunakan pengukuran in situ, atau mungkin kombinasi ya kedua hal ini saling ber kesinambungan ya. Misalkan karena si Helicovariance ini hanya skalanya sebentar ada karena skalanya adalah ekosistem. Nah, satu ekosistem kadang berubah. Nah, misalkan perusahaan gitu ya, perusahaan tertentu dia ada banyak ekosistem. Nah, mungkin ketika dia akan mengkombinasikan data emisi dia, dia juga mesti kombinasi seperti itu. Nah, ini oh itu kelewatan gambar kan yang ini. Nah, tentu pengamatan gas rumah kaca juga ditunjang dengan pengamatan-pengamatan lain yang akan membantu kita lebih baik memahami ya. Jadi karena tadi ada saya sebutkan ada perubahan secara berkala dari pagi sampai sore mengenai lapisan batas. Nah, kita juga perlu mengamati aktivitas di eh, area ininya ya vegetasinya atau area apa tadi istilahnya surface layernya. Nah, antara lain ada kita mesti mengukur curah hujan, kita mesti mengukur radiasi matahari sebagai sumber energinya, kita mengukur heat flux dari soil, kita bisa mengukur temperatur kelembaban dan segala macam. Jadi ini merupakan kalau kita bisa bilang ini kayak kita eh, net ekosistem, net NEE ya, net ekologi ekosistem atau mungkin nanti expert di sini lebih 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 paham lah. Nah, intinya untuk memahami kita juga perlu mengamati beberapa hal yang eh, terjadi di area surface layer-nya atau yang tadi menjadi area antropogeniknya. Nah, tadi seperti yang saya sempat sampaikan bahwa ketika kita ngomongin covariance, ya yang kita cari adalah covariance ya. Jadi covariance ini kalau misalkan di komposisi Reynolds ini bahasanya agak saintifik, tapi mungkin kalau misalkan saya kurang bagus menjelaskan ya harapannya nanti bisa dikoreksi lagi. Intinya eh, jadi dari gerak acak suatu atmosfer ini kita bisa ambil trennya, terus kemudian dari tren tadi kita bisa lihat simpangannya ya. Jadi itu sebagai eh, proses dekomposisi ya. Ada di sini ada rata-rataan, angin rataan itu yang di bawah sini. Terus kita coba dekomposisi antara ini misalkan ini flux ya ini adalah kecepatan angin vertikal yang eh, dengan skala sangat-sangat ini ya, sangat-sangat tinggi gitu ya scan rate-nya. Nah, ini kita bisa dekomposisi menjadi yang trennya seperti ini dibanding dengan variansnya. Nah, variansnya ini yang kita jadikan sebagai eh, eh, dasar pengukuran flux atau pengukuran emisi gas rumah kacanya. Jadi memang ketika kita mengamati carbon flux atau edicovariance, kita gunakan data dengan resolusi temporal atau eh, resolusi waktunya itu jauh sangat-sangat kecil ya di bawah 1 detik. Oh ya, mungkin sedikit ini juga apa disclaimer bahwa ya karena ada persamaan kontinuitas atau termodinamika ya. Jadi eh, di satu ekosistem yang sama itu kecenderungannya akan terus-menerus gitu ya. Jadi ada aja si variansi ini terjadi gitu di di atmosfer gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin sistem edicovariance atau pengamatan gas rumah kaca menggunakan metode edicovariance, tentu kita langsung ke instrumennya saja ya. Jadi di sini
Di gambar kiri sudah ada sebuah sistem Eddy-Covariant flux. Di sini kita bisa lihat ada, mungkin kalau teman-teman sudah familiar dengan weather station, di sini ada sensor angin. Nah, di sini kebetulan kita di sini ada 3D wind speed and wind direction sensor ya. Di sini ada sensor angin tiga dimensi, UV dan W. Ada juga temperatur dan kelembaban ini untuk sebagai parameter meteorologinya. Terus juga ada analyzer, gas analyzernya ini berfungsi untuk mengukur konsentrasi gas sesaat di titik tersebut gitu ya. Jadi apabila kita melakukan pengukuran flux di sistem ini berarti dia mengukur di area yang 3D sonic ini gitu ya, yang eh, di area yang sama gitu, yang lebih dekat dengan area bin sonic tiga dimensi ini. Nah, selain itu juga tadi match sensor ada temperatur kelembaban, ada net radiometer atau radiasi matahari, terus juga ada rainfall sensor, terus tidak lupa juga ditambah ada mungkin dari soil sensor, mulai dari soil temperature, soil heat flux, hingga soil moisture, yang mana nanti data dari match sensor dan soil sensor ini membantu mendukung eh, untuk mulai dari QC data, untuk analisis data, hingga gap filling data. Jadi ibaratnya kalau gap filling ini kalau di survei ya interpolasi ya. Jadi ketika ada data kosong, jadi sebelumnya mungkin disclaimer juga bahwa ketika kita berbicara mengenai eddy covariance akan ada data kosong atau data jelek atau data tidak bisa kita gunakan karena memang banyak pengaruhnya. Jadi ketika kita mengukur flux, ya tentu eh, harus syaratnya adalah adanya turbulen. Nah, ketika malam hari atau ketika eh, atmosfer sedang stabil dan dia lapisannya turun, mungkin di area tertentu dia tidak ada turbulensi ya. Juga karena mungkin kalau malam hari kan nggak ada pengaruh matahari ya, jadi sumber energinya tidak ada, jadi secara secara kestabilan di area pengamatan kita tuh emang stabil gitu, udah sampai bawah bahkan. Jadi ya kita nggak bisa ngukur flux. Nah, dari situ kita bisa eh, nanti data-data dari meteorologi maupun soil ini digunakan sebagai data inputan untuk kita bisa apa namanya gap filling, atau kalau bahasa kitanya mungkin yang sering bersurvei itu ya interpolasi. Tapi interpolasinya bukan dari eh, sekedar dari data A ke B, tapi ya emang kita berdasarkan data meteorologi atau lingkungan sekitar yang saat itu juga ada. Nah, salah satunya komponen yang utama selain tadi sensor juga ada data logger ya. Nah, data logger ini fungsinya apa? Nah, tentu data logger ini fungsinya adalah untuk merekam data dan mengintegrasikan data seluruh pengamatan yang kita miliki. Terus biasanya data logger itu mudah diprogram atau programmable atau bisa diprogram sehingga user bisa melakukan pengamatan sesuai dengan keinginan. Misalkan dengan scan rate tertentu, dengan interval averaging tertentu, atau dengan berbagai macam instrumen yang bisa ditambahkan ya. Nah, terus yang kedua juga untuk mengontrol sensor dan probe. Jadi pada sistem tertentu kita perlu mengontrol sensor, misalkan untuk timing, misalkan untuk cleaning atau untuk kalibrasi kita bisa lakukan kontrol dari logger ini. Terus juga pengambilan data dan penyimpanan data. Jadi karena ini multi multi sensor ya, jadi kita perlu integrasikan dari data Winsonic, dari data analyzer, dari data match sensor itu kita bisa saling koneksikan, saling integrasikan gitu ya. Dan juga logger sebagai penyimpanan data. Jadi di sini logger sebagai perekam data karena apalagi raw data dari eddy covariance ini sangat-sangat rigid ya. Jadi bisa sampai 10 Hz. Nah, 10 Hz ini tentu require memori yang sangat besar. Nah, logger di sini sebagai penyimpanan data. Nah, selain itu juga proses data real time. Nah, jadi ada beberapa
program yang didesain untuk menghasilkan data averaging per 30 menit untuk edit covariance ini. Nah, itu memang ketika untuk kita telemetrikan atau kita pantau dari jarak jauh, kita tidak mungkin memantau data dengan proses real time 10 Hz data gitu ya. Nggak mungkin kita telemetrikan itu. Tapi kita bisa lakukan averaging per 30 menit untuk mendapatkan data yang mungkin bisa kita jadikan sebagai monitoring. Nah, ini prosesnya di dalam sini untuk averaging data 30 menitnya. Selain itu juga karena data logger ini dilengkapi oleh port-port komunikasi yang universal ya seperti Ethernet, serial dan segala macam ini bisa terintegrasi dengan device-device komunikasi yang lain seperti modem LTE atau 4G, bisa juga dengan LoRa, bisa juga dengan eh, radio radio ini ya, radio telemetri, bisa juga dengan Ethernet, kabel Ethernet, juga dengan device yang lain. Nah, selain data logger juga ada expansion modul yang mana fungsinya adalah untuk menambahkan kemampuan logger menangkap sensor ya. Jadi di sini memang setiap logger tuh mempunyai limitasi sekian banyak channel ini kadang tidak cukup untuk satu sistem. Nah, user bisa menambahkan expansion modul mulai yang dari voltase atau untuk analog voltase, temperatur dan segala macam atau bahkan serial serial atau digital gitu ya, SDM. Nah, yang kedua ada komponen 3D Sonic. Nah, ini tentu untuk mendapatkan pengukuran angin U, V, dan W dengan frekuensi yang tinggi. Juga ada untuk temperatur. Di sini juga kadang kita bisa mendapatkan nilai temperatur ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan yang dari Campbell Scientific sendiri, ini ada 3D Sonic dari Campbell. Ada juga yang versi terintegrasi dengan analyzer, itu ada Irgason. Ini yang di tengah. Ini kalau yang di tengah ini eh, analyzer yang komponen yang eh, eh, seperti tube ini, ada tubing ini. Nah, si yang ada probe 3 ini dia sebagai WinSonic-nya ya, atau 3D Sonic anemometernya. Atau user juga bisa menggunakan third party WinSonic. Misalkan yang sebelah sini ada dari Guild Instrument, atau mungkin yang di paling kanan ini ada dari Ramyang. Nah, dari Ramyang, nah masing-masing punya kelebihan kekurangan ya kalau bisa, boleh kita lihat. Yang kalau kita ingin mengamati angin dari vertikal, tentu desain dari Campbell ini sangat bagus ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa desainnya sangat shape ya, sangat ramping. Jadi untuk pengukuran angin vertikal ini sangat-sangat bagus dibanding dengan misalkan RM yang gitu ya, yang mana di bawah sini tuh ada objek shading ya akibat dari si komponen elektronik yang ada di sini. Jadi takutnya ketika ada aliran angin dari bawah kita bisa eh, terhalang dari ini si komponen yang ada di sini. Nah, tentu preferensinya kami akan gunakan dari Campbell sendiri yaitu CSET 3A atau 3B atau juga yang sudah combine dengan Irgason, sudah combine dengan analyzer-nya gitu ya. Nah, tadi yang kedua yang ketiga ada gas analyzer. Tentu gas analyzer ini berbeda-beda ya. Mulai ini yang eh, dari Campbell Scientific yang terpisah tadi yang ada CSET sendiri, ada yang ibaratnya ini si Irgason kombinasi antara analyzer dari Campbell dengan 3D Sonic dari Campbell. Ini juga punya Campbell juga, ini yang untuk CPAC, untuk yang close pad, atau dari third party juga dari Lycor misalkan, dia untuk mengukur metan ya, gas atau gas metan ya. Jadi kita mengukur di sini konsentrasi sesaat per satuan massa ya, atau ppm atau apa? Ada ppm dan segala macam ya satu satuannya. Nah, Campbell sendiri memprovide ada dua tipe untuk analyzernya ya, ada open pad sama close pad. Nah, di sini
nanti mungkin sedikit pengetahuan apa itu OpenPath, apa itu ClosePath. Nah, kalau OpenPath ini secara prinsip dia membaca langsung di tempat, sensing elemennya itu ada di luar, jadi di open ya, di area yang open. Nah, ini semuanya sama menggunakan NDIR sensing pad gitu ya. Jadi di sini mengamati nilai konsentrasi gas secara kontinu dan real time. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satunya adalah kalau kita membicarakan mengenai open path, maka kita akan mendapatkan respon frekuensi terbaik. Jadi karena ini di sini kita langsung ya ngukur langsung di saat itu juga. Sementara ketika kita ngomongin close path, jadi ada proses pemindahan konsentrasi gas dari titik pengamatan ke dalam chamber atau tabung yang terisolasi. Nah, ini tentu mengakibatkan ada frekuensi loss dan segala macam. Terus yang kedua adalah dari sisi kelebihannya dayanya bisa minimum karena tidak perlu mechanical untuk mempamping gas dari titik reference ke ke chambernya untuk pengukuran ininya ya. Terus secara instalasi juga sangat mudah, apalagi yang irgason ya yang sudah integrated antara si set dengan analyzer dan juga maintenance-nya. Jadi karena tidak ada banyak komponen mechanical seperti pump modul dan segala macam ya untuk memompakan, jadi ini benar-benar sangat mudah untuk di maintenance. Nah, cuma karena dia adalah open path atau dia mengambil sampling langsung di luar, ketika kondisi hujan dia banyak gangguan. Jadi ketika misalkan bagian sensing elemen ini ketutup sama uap air gitu ya, kedua gangguan sama sama hujan gitu ya, dia pasti akan eh, apa namanya dipengaruhi. Terus juga ada fluktuasi dari temperatur dan kelembaban si gas yang diukur. Nah, ini karena temperatur dan tekanannya nggak dijaga, jadi si di sini kan bervariasi juga terhadap lingkungan ya. Nah, ini pasti ada ketidakuratan sedikit lah sistematik yang perlu kita aware bahwa di sini ya artinya volume gasnya juga berbeda-beda kan sebenarnya referensinya ya antara pagi, siang, sore dengan temperatur dan kelembaban yang berbeda-beda pasti ininya berbeda dibanding dengan yang closed. Nah, kalau yang closed bedanya adalah gas dari tadi yang ada gambar pompanya itu dipompa ke dalam sampel cell atau sensing pad yang ada di tempat yang berbeda. Jadi ada pipa yang di situ mentransport analyzer atau mentransport gas untuk ke dalam si sensing pad. Prinsipnya juga sama NDIR, tapi di dalam sini tuh terjaga ya, terisolasi ya. Jadi temperatur kelembabannya itu terjaga sehingga tidak ada gangguan dari itu, dari mixing ratio ya. Jadi benar-benar sudah molar lah udah. Nah, kemudian tentu nggak terganggu oleh kondisi hujan. Nah, terus yang berikutnya di sistem tertentu karena kita juga bisa inject reference gas, kita bisa membuat kalibrasi, bisa membuat si sistem ini terkalibrasi secara otomatis. Jadi tidak perlu kalibrasi. Jadi mungkin sedikit bocoran bahwa ketika kita mempunyai sistem eddy covariance ini, kita mesti rutin mengkalibrasi analyzer-nya terutama ya untuk mendapatkan nilai eh, konsentrasi yang akurat setiap waktu. Nah, baik itu yang open path maupun yang closed path seperti itu. Nah, tadi karena ada perpindahan ya, ada perpindahan gas dari pipa vakum dari titik pengambilan sampel ke analyzer, jadi pasti ada frekuensi loss. Jadi dari proses ke titik ke analyzer pasti itu ada perbedaan waktu kan, ada transporting gitu ya. Jadi frekuensinya tidak akan sebaik yang open path. Nah, tapi di satu sisi sistem ini sangat ini ya apa kompleks ya. Jadi ada pumpingnya, ada
Kalau misalkan ditambah gas reference-nya, kita mesti tambah pompa gas dari dan gas reference-nya juga. Jadi ada komponen mechanical yang mesti di inilah mesti kita eh, rawat lebih banyak ya seperti filter-filter dan segala macam. Ada pneumatik-pneumatik yang berpengaruh lah di situ. Jadi lebih kompleks. Tapi ya tadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan seperti itu. Nah, selain tadi yang paling utama adalah 3D Sonic dan juga analyzer. Nah, berikutnya adalah sensor pendukung atau biomed. Nah, terutama yang paling utama adalah radiasi matahari ya, Min. Karena kita di sini juga perlu menghitung sebenarnya energi yang kita gunakan atau lingkungan gunakan atau ekosistem gunakan tuh sebenarnya berapa sih? Karena ketika kita ngomongin radiasi matahari ini kan dia memancarkan dari matahari ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan balik ya. Nah, yang dipantulkan balik itu berapa? Yang diterima tuh berapa? Terus karena matahari ini ada memancarkan long wave dan short wave. Nah, maka kita perlu mengukur ke semua komponen itu. Jadi biasanya kalau istilahnya untuk radiasi matahari ini kita disebutnya sebagai net radiometer. Nah, biasanya net radiometer ini dia terdiri dari 4 sensor, yang mana 2 kali 2 masing-masing berbeda untuk instalasinya dan juga jenis gelombangnya. Ada yang masing-masing untuk long wave dan short wave, ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Nah, ini intinya kita ingin mendapatkan sebenarnya net energi yang kepancarkan keluar tuh berapa dari total yang digunakan. Karena ketika di permukaan kan ada proses fotosintesis, ada proses macam-macam lah yang digunakan oleh vegetasi atau oleh manusia itu sendiri lah gitu ya seperti itu. Next, temperatur dan kelembaban tentu ini juga utama karena kita perlu juga mengetahui apabila misalkan misalkan kita pasang sensornya tuh di ketinggian yang lumayan tinggi gitu ya, kita perlu memasang beberapa titik sensor temperatur kelembaban untuk melihat kita perlu mendapatkan nilai temperatur dan kelembaban ya. Nah, karena ini terkait uap air ya, karena kita ngomongin energi yang keluar tentu karena kita ada di bumi ini eh, ada transport uap air gitu ya. Terus juga tekanan barometrik ini standar juga pengamatan untuk pengamatan tekanan udara di atas kolom udara di atas kita ya, di atas sensor itu. Terus curah hujan, tadi yang sempat kita bahas juga ketika kondisi adalah hujan, mungkin kalau di close pad itu kita bisa filtering. Jadi ketika ada hujan ya kita hapus datanya langsung. Itu lebih memudahkan juga kan seperti itu. Ada soil moisture yang mana ini kita juga bisa untuk mungkin orang soil science bisa lebih memahami hal inilah kalau misalkan fungsinya apa dan mungkin bagaimana interaksi terhadap flux yang ini ya terpancarkan ya. Apalagi mungkin di area yang gambut gitu ya karena area gambut ini ada selain dia juga mengemisikan lebih banyak ini ketika kita ke expose. Nah, ini intinya banyaklah hal-hal yang bisa kita tinjau gitu dari sisi soil moisture dan juga soil heat flux seperti ini. Ini sekiranya beberapa ini ya sensor-sensor yang bisa kita pasang, bisa kita install di lapangan untuk sistem medical variance. Nah, sekarang kita coba melaju ke bagian aplikasinya. Nah, sebelumnya izin disclaimer bahwa saya mengambil aplikasi-aplikasi yang ada di paparan ini bersumber dari website Asia Flux. Nah, Asia Flux itu apa? Asia Flux ini adalah bukan para peneliti maupun orang-orang yang berkecimpung di dunia endocovariance atau flux karbon yang mengamati pemantauan emisi gas rumah kaca ya terutama. Nah ini mereka
kumpul lah, berkomunitas lah, membuat komunitas yang mana mereka aktif setiap tahun untuk berkegiatan, entah itu untuk sharing paper atau hasil penelitian maupun membuat workshop ya. Nah, di sini yang pertama, teman-teman ketika teman-teman membuka websitenya Asia Flux, tentu nanti bisa melihat sendiri juga di sana ada aplikasi apa saja, ada ada contoh-contoh penggunaannya, dan mungkin yang benar-benar tertarik ke studi mengenai hal ini bisa join gitu ya. Saya sangat-sangat merekomendasikan ya untuk join dan bisa berkecimpung lah di Asia Flux. Terutama karena tahun ini ya, di 2025 ini tahun yang sangat spesial. Kami coba untuk juga untuk memulai lah ya, memulai mengumpulkan teman-teman. Nah, karena di tahun ini 2025 ini juga conference dari Asia Flux ini ada di Indonesia. Nanti lokasinya ada di Riau. Di sini ada perusahaan eh, yang akan menjadi host ya di kota Pelalawan kalau nggak salah. Nanti detailnya bisa dilihat di Asia Flux. Nah, kalau ke aplikasinya, tentu kita akan bisa di sini melihat contohnya adalah studi dampak hutan tanam industri pada eh, emisi gas metan di lingkungan gambut ya. Ini teman-teman juga bisa akses sendiri papernya di eh, masing-masing gitu ya. Ini terbuka juga setahu saya. Ini beliau dari April Asia atau dari Riau Andalan Pulp and Paper. Mereka mencoba meneliti dampak dari forest plantation atau penanaman hutan tanaman industri terhadap emisi gas metan di area hutan peatland tropik, kayak tropical peatland. Jadi mereka melihat memasang dua sistem yang berbeda di area yang masih masih bagus dengan yang area yang sudah terdegradasi akibat aktivitas ininya apa penanaman hutan tanam industri. Nah, berikutnya juga ada studi-studi mengenai pertanian padi gitu ya. Jadi ini di Vietnam. Jadi di sana orang-orang mengukur net ecosystem exchange, atau kira-kira eh, secara musiman ya, di sini ada summer dan autumn crop. Ketika ada tanaman padi itu sebenarnya ekosistem exchange-nya berapa sih yang diemisikan gitu ya, segala macam seperti itu. Baik itu karbonnya maupun energi latent heat flux-nya ya. Terus ada juga yang melakukan studi untuk di wilayah intertidal atau area perbatasan antara laut dan darat gitu ya. Ini untuk ini di Malaysia. Jadi bisa kita lihat nanti di bagian website Asia Flux untuk studi-studi seperti ini. Nah, terus ada lagi ini di urban area. Jadi jadi teman-teman di Jepang ini melakukan studi perbandingan bukan perbandingan ya. Jadi variasi spasial di siang hari terhadap emisi karbon metan dan karbon dioksida dan metan di dua area berbeda gitu ya, di landscape yang berbeda. Nah, ini teman-teman bisa inilah melihat nanti lebih lanjut di websitenya Asia Flux maupun langsung ke paper yang tersedia. Jadi sebelah kanan adalah instalasi sistemnya di area perkotaan, sebelah kiri ini ada hasil riset mereka. Saya nggak bisa expose lebih banyak datanya karena memang kebanyakan data Flux ini sangat-sangat konfidensial, dan masing-masing perusahaan punya limitasi lah untuk bisa men-share. Nah, kebanyakan sudah ter output menjadi paper ya. Nah, yang menarik yang ingin saya garis bawahi juga, jadi insya Allah di tahun 2025 ini Hidronaf akan mencoba membuat workshop terkait
carbon flux ini atau ecovariance ini. Nah, eh, rencananya ini memang kalau untuk ini pertama ya, sepertinya ini pertama ecovariance workshop di Indonesia. Harapannya ini nanti teman-teman dari kampus, karena memang tentu dari studi mengenai carbon flux ini sangat-sangat segmented, ya ini di kalangan saintifik ya. Jadi teman-teman dari kampus, dari industri ya terkait R&D maupun dan lain-lain, atau dari pemerintahan juga, atau dari NGO. Jadi menariknya nih mungkin sedikit cerita bahwa di Indonesia ini ternyata karena mostly adalah peatland atau lahan gambut ini eh, di, dikelola oleh konsesinya oleh beberapa NGO. Nah, banyak kolaborasi antara university dengan NGO atau eh, perusahaan dengan NGO untuk, atau instansi dengan NGO untuk apa namanya ya, eh, studi mengenai flux ini. Nah, harapannya nanti kita saling bertemu baik dari berbagai macam background ya. Mungkin harapannya membuka komunikasi juga sebelum nanti di Asia Flux Conference di bulan Oktober di Riau. eh, Kami bisa sedikit memberikan inilah pengantar. Nah, harapannya memang workshop ini masih untuk pemula ya. Jadi untuk orang-orang yang berniat sangat untuk bisa berkontribusi di penelitian mengenai carbon flux ini, ya harapannya kita bisa bantulah pengetahuan awal mulai dari untuk backgroundnya hingga nanti banyak hal yang terkait dengan ini. Nah, nanti bisa coba simpan nomor saya, bisa di kontak nomornya. Apa yang bisa kita harapkan gitu ya di acara workshop ini? Kami mendesain workshop ini untuk berisi beberapa hal ya. Pertama mengenai eh, background pemahaman dasar, bagaimana mengapa kita mengukur flux, yang mungkin sedikit tadi sudah kita bahas, tapi mungkin nanti jauh lebih mendasar ya. Terus nanti ada pertimbangan dalam penentuan site. Jadi memang banyak consideration ya di studi mengenai flux ini, terutama karena kita berbicara mengenai skala ekosistem. Nah, mana yang mewakili ekosistem ini di lokasi mana ini perlu beberapa pertimbangan ya. Mungkin mulai dari ketinggian tower yang akan kita pasang, area di sebelah mananya kita bisa pasang, terus angin prevailing-nya atau dominannya di mana. Nanti nanti kita bisa bahas di site consideration atau pertimbangan dalam penentuan site atau lokasi. Nah, yang ketiga ada mengenai pemilihan instrumentasi. Jadi karena ada banyak tipe yang bisa kita gunakan, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan karena lokasinya susah dan juga klien susah untuk mengambil data dan segala macam, mungkin kita bisa prefer, atau untuk listriknya kurang atau susah, mungkin kita bisa prefer menggunakan closed pad gitu ya, open pad gitu ya, yang tanpa pumping dan segala macam. Atau misalkan harus karena kita mengukur di area yang hujannya cukup tinggi gitu ya, kita bisa harus gunakan yang close pair dan segala macam. Terus juga ada yang mengenai QC data ya, atau kontrol kualitas data. Jadi sedikit nanti kita bahas di workshop bagaimana kita bisa melihat data dan kita bisa meng-QC-kan. Terus juga ada data processing atau gap filling juga. Nah, ini teman-teman dari raw data sampai analisisnya nanti bisa dicontohkan seperti apa metode-metode yang sering gunakan, entah itu menggunakan moving average, filtering dan segala macam, menggunakan AI dan segala macam, seperti itu kita bisa libatkan di situ. Terus yang terakhir tentu sharing dari beberapa teman-teman atau rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan. Nah, harapannya nanti kami mencoba komunikasikan dengan teman-teman di Indonesia yang sudah mempunyai sistem ini. Teman-teman akan diminta harapannya sharing lah. Kalau data mungkin tidak mungkin ya karena itu sangat konfidensial. Nah, mungkin dari sisi
kendala atau mungkin eh, landasan atau apa segala macam yang garis bawahi atau mungkin dari sisi pengalaman lah. Ini gimana sih selama sekian tahun mau deploy sistem Edicoverence ini, apa yang perlu menjadi poin-poin penting terutama di Indonesia ya karena lingkungannya juga sangat spesifik yang tropical ya, sangat humid dan panas segala macam seperti itu. Mungkin ada nanti harapannya seperti itu. Nah ini seperti itu mungkin paparan mengenai sore ini. Saya juga bukan expert di bidang ini, hanya mungkin dari perwakilan Hydronav ya, selaku agen atau distributor dari produk Campbell Scientific, mencoba untuk berkenalan lah dengan audiens yang mungkin nanti akan tertarik dengan sistem pengamatan atau monitoring gas rumah kaca ini ya. Nah, ini saya kembalikan ke Mbak Partista atau gimana? Atau ya saya kembalikan ke Mbak Partista dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab yang bisa kita coba lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Toriko atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif. Presentasi ini memberikan wawasan baru juga bagi kita semua di sore hari ini bahwa teknologi dan instrumentasi itu juga berperan dalam mengukur serta memantau emisi gas rumah kaca secara lebih akurat dan efisien, di mana pemantauan emisi ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengelola dampak lingkungan dengan data yang lebih presisi, sehingga dapat membantu industri, baik pemerintah maupun peneliti dalam mengambil langkah strategis untuk mengurangi jejak karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, mungkin kita akan langsung saja untuk memasuki sesi diskusi tanya jawab, karena di sini di kolom Q&A juga sudah banyak sekali yang bertanya. Dan mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung, bisa langsung raise hand saja. Nah, mungkin Pak Torikul, kita bisa langsung mulai dari membacakan pertanyaan pertama kali ya. Dari Pak Daniel Nadeak, bagaimana cara memastikan akurasi dan keandalan data yang dihasilkan oleh instrumen pemantauan emisi gas rumah kaca, terutama dalam kondisi lingkungan yang bervariasi? Apakah ada standar kalibrasi khusus yang harus dipatuhi untuk meminimalkan kesalahan pengukuran? Iya, iya. Saya coba bantu jawab ya Pak ya. Ini sangat menarik. Betul Pak. Jadi memang untuk instrumen-instrumen yang kita pasang tentu harus terkalibrasi. Jadi terutama analyzer ya. Jadi ada periodik tertentu yang mana dia kita harus lakukan kalibrasi secara periodik dan nggak boleh telat lah itu istilah seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita instalasi juga memperhatikan juknis atau petunjuk-petunjuk yang sudah ada gitu ya. Ya, karena ini kan sifatnya adalah teknikal sekali. Nah, ini nanti di acara workshop tadi ada juga mengenai ininya ya apa mengenai cara-cara atau bagaimana kita cara memasang sensor yang benar atau bagaimana kita memasang instrumen-instrumen yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua gitu. Jadi supaya meminimalisir kesalahan pengukuran yang ada gitu. Jadi eh, seperti itu. Nah, tadi terkait yang ini juga di post processing juga kita bisa langsung filtering di komunitas Asia Flux maupun komunitas yang lain biasanya suka ada ini Pak apa komunitas itu saling sharing bagaimana cara untuk memfilter, bagaimana cara untuk meng, menggap fill atau mungkin kalau bahasa awamnya ya apa namanya ya eh, menginterpolasi ya antara data yang kosong yang tadi setelah terfilter seperti apa seperti itu. Jadi ada Pak, seperti itu mungkin saya nggak bisa jawab secara langsung di sini karena nanti di workshop akan dijelaskan lebih lanjut. Sama kami di workshop ini juga nanti tidak hanya dari kami karena kami juga menyadari bahwa kami mempunyai limitasi. Nah nanti kami akan undang langsung dari Campbell Scientific. Jadi narasumbernya langsung valid dari pabrikan ya, bukan dari kami. Ya harapannya nanti bisa menjadi eh, eh, bagus lah ininya terpercaya juga ini apa workshopnya seperti itu. Langsung aja ya Mbak ya Partista ya.
Oke, yang kedua pertanyaan dari Pak Diki, saya coba jawab. Apakah terdapat algoritma basic machine learning atau AI yang digunakan untuk mengolah data sensor? Nah, ada Pak. Jadi kemarin saya tahun lalu sempat mengikuti workshop di Australia. Jadi kebetulan saya join di komunitasnya Australia untuk workshopnya. Nah, di sana dikenalkan beberapa metode AI yang berfungsi untuk melakukan analisis maupun processing data. Jadi memang seperti misalkan data-data spike itu bisa langsung tereliminasi dari menggunakan AI dan segala macam. Atau data-data tadi terkait yang environment tadi, eh, eh, baik kita kolaborasikan dengan data Fluxnya yang ini ya langsung lebih cepat gitu dan segala macam seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana tingkat presisi dan validitas data yang dihasilkan oleh 3D Sonic Anemometer dalam kondisi lingkungan ekstrim, hujan deras atau temperatur ekstrim, setelah mitigasi error gangguan. Nah, sebenarnya karena ini bukan sebenarnya kalau sensor 3D Sonic mostly sih robust ya Pak ya. Jadi dia memang sangat cocok untuk pengamatan dibuat dengan akurasi yang siap dengan kondisi ekstrim seperti misalkan angin kencang, hujan deras dan segala macam. Jadi untuk data selama terkalibrasi dengan baik nilainya tidak ada QC biasanya Pak. Jadi ketika misalkan kita sensor tuh selain data raw, dia juga provide data metanya yaitu kondisi atau kualitas datanya seperti apa. Kalau misalkan jelek nanti kita bisa filter juga seperti itu. Terus yang ketiga, selamat sore, saya Pak Edi ingin bertanya sensor yang menjelaskan apa saja outputnya yang akan diprogram di data logger seperti misalkan apa yang ditangkap oleh sensor pasti beda. Oke, jadi misalkan nih Pak ya, jadi eh, data angin gitu ya, data angin 3 dimensi, di mana kita di situ ingin mengukur komponen W-nya atau vertikalnya. Nah ini untuk mendapatkan nilai flux, flux itu kan kombinasi antara velocity dengan konsentrasi ya Pak ya. Jadi kalau flux gas ya berarti konsentrasi gas terhadap eh, velocity secara vertikal karena kita ngomong atmosfer ya. Nah, di sini data dari misalkan dari 3D Sonic dari digital misalnya serial RS232 gitu ya dia SDM dikombinasikan dengan data dari eh, analyzer. Nah, ini bisa dikonversi menjadi nilai kalau iya Pak, jadi mungkin kalau misalkan di sini sensor 3D Sonic itu sudah digital ya. Jadi kita dapat sudah nilai angin dalam meter per second, nilai ini sudah dalam ppm analyzer, temperatur. Nah, kalau misalkan untuk high speed biasanya kalau misalkan temperatur dan kelembaban kita gunakan analog gitu ya. Jadi di sini logger berfungsi sebagai konversi nilai seperti itu. Nah, kalau misalkan outputnya banyak nanti karena mungkin nanti bisa saya di workshop bisa ditunjukkan ya contoh sampel data yang terlogging di apa di data loggernya. Jadi misalkan di dalam data logger itu ada data raw sama data per 30 menitnya itu isinya apa bisa bisa dilihat Pak seperti itu. Terus yang keempat ada Pak Michael Zevanya, sejauh mana data eddy convergence dapat meningkatkan akurasi pemodelan flux CO2 laut atmosfer dan memprediksi perubahan iklim, khususnya terkait fenomena ENSO MGO IOD. Bagaimana keunggulan pendekatan ini dibandingkan metode estimasi konvensional seperti parameterisasi gas transfer atau data satelit? Eh, jadi mungkin sedikit di garis bawahi ya Pak ya Pak Michael bahwa eh, flux ini eh, yang eddy convergence ini kan ekosistem. Nah, biasanya tentu ketika kita ingin mendapatkan skala yang lebih besar atau mungkin sebuah misalkan
eh, suatu pulau gitu ya atau ini karena setiap guna lahan kan adalah ekosistem yang berbeda-beda ya misalkan kalau di kebun sawit gitu ya misalkan di kebun sawit atau di hutan gambut ya kalau kita bisa sebut itu sebagai apa homogen ya homogen terhadap tanaman-tanamannya ya kita bisa ukur sebagai satu sebuah ekosistem. Nah, ketika misalkan sudah area yang lain, misalkan sudah area yang misalkan kita ada hutan eh, gambut yang masih bagus, yang belum degraded dengan yang sudah degraded nanti nanti kan sudah menjadi dua ekosistem yang berbeda. Nah, ini dia hanya mewakili area tersebut di area yang satu ekosistem itu. Jadi memang tidak bisa dijadikan referensi untuk semuanya. Tentu ketika untuk mendapatkan data yang lebih luas, kita mesti kombinasikan dengan berbagai macam seperti parameterisasi tadi, gas transfer maupun citra satelit yang mungkin dengan metode GIS dan segala macam. Untuk meningkatkan akurasi pemodelan tentu ini bisa seharusnya ya dengan karena data yang diamati di sini itu sangat-sangat in situ ya, Pak ya, sangat-sangat langsung. Ya tentu, tapi mungkin kalau dari saya sendiri belum bisa menjawab secara memuaskan atau secara ininya ya. Jadi hanya kalau bisa pasti bisa Pak. Nanti datanya bisa kita gunakan lah tuh. Karena eh, metode ini juga bukan metode yang baru, sudah 40 tahun. Tadi saya sampaikan dan ini eh, teman-teman perlu bisa inilah bisa 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 eh, 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 mencoba di kalau ini kan iklim ya mengenai ini ENSO MGO IOD kan lebih ke parameter iklim ya gitu. Terus Pak Syahrizal izin bertanya untuk instrumen open path gas analyzer atau closed path tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan namun di sini belum dijelaskan batasan jangkauan area dan jumlah device yang dibutuhkan harus dipasang atau satuan luas. Nah ini eh, nanti saya nggak bisa jelaskan di sini juga Pak, karena ini satu topik lagi yang berbeda yang tadi sempat saya sebutkan sebagai eh, site consideration atau eh, hal-hal yang kita perlu perhatikan, bagaimana menentukan footprint, ada fetch dan segala macam itu nanti akan dibahas di workshop. Nah, karena ini kalau kita ngomongin satu hal di sini tuh sangat-sangat luas, jadi saya coba di sini hanya mencoba. Nah, harapannya kalau Pak Sadisal bisa tertarik, kita bisa join Pak, kita di workshop nanti di bulan Juli. Nanti catat dulu nomor saya atau mungkin bisa kita berkorespondensi gitu ya. Nah, ini menarik ya. Misalkan satu sektor saya mau amati emisinya berapa jumlah device yang harus dipasang gitu ya. Nah, ini masing-masing. Jadi yang jelas nanti ada consideration dari sisi topografi ketika dia flat atau ada vegetasi ketika dia homogen. Misalkan tanaman akasia misalkan ya akasia dengan ketinggian yang sama karena dia punya periode tanam yang sama itu bisa kita anggap sebagai area yang homogen ya. Itu bisa kita consider sebagai area yang sama dan nanti area tersebut akan sama nilainya gitu seperti itu. Terus ada dari Pak Miga, Pak Miga, bagaimana instrumentasi pemantauan emisi gas rumah kaca dapat dimanfaatkan dalam program edukasi lingkungan bagi masyarakat untuk meningkatkan memang data dari Flux ini bisa kita gunakan di forum ilmiah sebenarnya lebih lebih ke situ untuk mempertahankan argumen bahwa ini loh misalkan aktivitas misalkan di area hutan yang terdegradasi gitu ya yang sudah dipembalakan nanti dikombinasikan dikomparasikan dengan tadi yang seperti di studi kasus dikombinasikan dengan hutan yang masih bagus gitu ya, yang masih hayat masih 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 bagus gitu ya, masih masih kondisi masih oke. Nanti bisa dilihat bahwa misalkan flux karbonnya banyak diserap di hutan yang masih bagus, sementara yang sudah rusak itu cenderung dia melepaskan karbon lebih banyak seperti itu. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai seperti itu. Nanti mungkin paper-paper yang ada bisa di ini ya bisa dibaca lebih lanjut pengaruhnya seperti apa
mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pemaparan seperti itu. Terus Pak Dimas Septiawan, seberapa luas cakupan monitoring institut di sebuah wilayah dengan alat ini? Untuk data-data kosong yang ada saat monitoring dengan alat edit seberapa jauh data bisa diterpolasi dengan data yang ada agar kualitas data tetap baik. Nah, ini lagi-lagi nanti bisa dijelaskan lagi di workshop ya Pak ya, tapi sedikit menyinggung. eh Tadi setiap ekosistem dengan syarat ekosistemnya kondisi homogen dan segala macam, topografi yang misalkan datar gitu ya, akan mendapatkan area yang lebih luas cakupannya. Kalau misalkan kondisinya berbukit, nanti lebih sedikit karena ada pengaruh angin gradien yang miring seperti itu tentu akan menjadi yang isu yang berbeda pula seperti itu. Jadi eh, banyak banyak lah nanti di workshop bisa kita ini jelaskan mengenai consideration mengenai pemasangan-pemasangan alat seperti ini gimana prakteknya seperti apa. Terus Pak Bona izin bertanya untuk pengukuran edicovariance tersebut. Bapak tadi menyebutkan bahwa terdapat data yang bisa dibilang jelek kurang baik yang disebutkan oleh beberapa hal. Untuk itu penyebab itu apa saja? Nah, pertama ya Pak ya, jadi ketika kita ngomongin data flux karbon atau edicovariance, tentu kita perlu adanya turbulen. Jadi ketika misalkan kondisi atmosfer stabil kan nggak ada nilai angin vertikal ya. Jadi mungkin ketika ada angin ya horizontal saja, adveksi saja, perpindahan eh, materi konsentrasi gas ke satu tempat ke tempat yang lain. Bukan proses pertukaran ya atau exchange antara lapisan atmosfer di bawah dengan di atasnya seperti itu. Nah, kondisi tertentu kayak di malam hari dia tentu tidak mungkin akan kita dapatkan misalkan karena kan kondisi atmosfernya stabil gitu ya nggak ada radiasi matahari nggak ada pemanasan yang signifikan seperti itu atau kondisi misalkan hujan kalau misalkan kita tadi menggunakan open pad sensing elemennya tertutup oleh air itu kita bisa hilangkan datanya menjadi bukan data pengumpulan kita jadi memang expected data flux dari total semua data tuh kemarin sempat dapat cerita dari salah satu klien, beliau mendapatkan sekitar 60-70% itu sudah sangat bagus gitu ya data flux dari sistem Edicovariance seperti ini. Interpolasinya tadi tentu dengan mempertimbangkan banyak hal, misalkan tadi makanya kita mau record data biomet, temperatur, kelembaban, curah hujan, terus ada radiasi matahari, net radiometer, ada data soil sebagai resource dari eh, flux ini. Nah, ini tentu sangat-sangat berguna. Makanya syarat itu biasanya ketika edit sistem audio coverage itu dilengkapi dengan sensor biomed. Walaupun itu bukan utama ya, tapi kita perlu melakukan itu, pengamatan itu. Jadi nanti data-data yang seperti temperatur, kelembaban, curah hujan itu kita bisa inputkan ke eh, sistem analisisnya. Nanti pengolahannya saya bisa kami jelaskan, bisa kami tunjukkan di workshop ya, untuk seperti apa. Karena memang ini sebuah sistem yang eh, bisa dibilang pertama high cost juga, high maintenance, juga require ilmu yang banyak gitu ya. Jadi sedikit cerita kalau misalkan sistem medical forensik ini biasanya kombinasi beberapa disiplin ilmu ya. Yang pertama meteorologi untuk eh, mengetahui mengenai dinamika atmosfernya, tadi mengenai turbulensi dan segala macam. Ada dari ilmu tanah ya untuk mengetahui sumber-sumber tadi proses penyebab karbon itu sendiri dan juga untuk soil tadi soil 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 moisture dan segala macam memahami lebih lanjut di sana juga orang kehutanan orang lingkungan dan segala macam ini benar-benar multidisiplin jadi harapannya memang sangat eh, 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 banyaklah kajian biasanya ada yang dari
meteorologi, ada yang dari kehutanan, dari soil ilmu tanah gitu segala macam. Seperti itu Pak. Jadi eh, ada tekniknya. Tadi yang sempat di awal disampaikan juga ada AI segala macam juga bisa diterapkan seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir yang kemudian dari Pak Robin Carlos dari BBS PGL, sangat menarik pengembangan peralatan Campbell ini. Pengalaman saya mudah dioperasikan dengan berbagai macam mana isu spare partnya karena pending bisa lama untuk pengadaannya. Apakah ada aturan terbaru tentang pengambilan data ini? Sukses terus. Ya kalau misalkan kehadiran Hidronav ya Pak ya sebagai distributor harapannya menjadi eh, tangan kedua dari pabrikan yang ada di Amerika. Eh, Kami di sini memberikan produk support baik itu untuk mulai perbaikan, troubleshoot, eh, kalibrasi. Walaupun kalibrasinya memang kebanyakan tidak langsung di Hidronav juga, tapi kami bisa membantu ya. Mulai dari pengiriman dari ke pabrikan segala macam lebih mudah. Jadi kami di lingkungan yang di komunitasnya ini di komunitas Asia Flux mencoba hadir juga Pak, maksudnya sebagai tim support lah ya. Jadi ini harapannya yang bisa kami kontribusikan lah ya ke industri atau ke komunitas seperti itu. Pak Dani Rahmat, satu alat tersebut dapat mewakili area seluas berapa ya Pak ya? Ayo. Nah tadi saya sempat singgung juga tergantung dari eh, kondisi di lapangan. Jadi misalkan tadi ada parameter dari ke dataran area gitu ya, ada vegetasi dan segala macam, ada prevailing wind juga. Yang jelas untuk skalanya di atas 1 kilometer Pak. Jadi 1 kilometer itu bisa terwakili radius 1 kilometer bisa terwakili satu pengamatan edicovariance ini. Jadi kalau misalkan ada kebun kebun atau ada apa ekosistem eh, tertentu, misalkan ada ladang sawah gitu ya, tadi ada padi segala macam, ya kita bisa satu area itu mewakili 1 square meter persegi. Tapi dengan beberapa pertimbangan, misalkan tanahnya datar, terus tanamannya cenderung sama gitu, atau mungkin ini hutan mangrove atau ini hutan gambut yang sama, ya bisa jadi kalau misalkan kondisinya masih sama, kita bisa klasifikasikan sebagai satu area yang sama seperti itu. Nah, terus Pak Wahyu Catur Adinugroho lebih sesuai untuk mengukur emisi dari sumber emisi apa ya? Kebakaran, drainase gambut. Semuanya Pak. Jadi kita bisa melihat dengan tadi analisanya berbeda-beda ya Pak ya. Misalkan di gambut, ketika ada expose gambut, tentu akan ada metan ya. Nah itu kita bisa tambahkan analisa dari gas analisa metan. Nah, tentu cocok untuk kondisi di gambut. Terus tadi misalkan yang padi gitu ya, padi itu eh, kita bisa lihat bahwa di area itu banyakkan karbon gitu, misalkan tanaman padi lebih menyerap karbon di musim tanam apa segala macam. Nah, ini kita bisa lihat nih eh, polanya seperti apa, terus secara tahunannya seperti apa, kayak gitu. Aplikasinya tadi banyak yang saya jelaskan ya, bahkan ke area urban sekalipun gitu, Pak. Jadi di area urban kita bisa lihat kira-kira misalkan kita Jakarta, nggak aja gitu Jakarta di Jakarta tuh dengan kepadatan yang sama, dengan kondisi lingkungan yang sama, yang kemudian misalkan di area area perkotaan seperti SCBD gitu ya, misalkan yang sudah terbangun dan terintegrasi seperti itu, gimana sih gitu kan, seperti itu. Ya tadi lagi-lagi terkait representatif atau coverage area berapa ya ini masing-masing nanti ada consideration-nya nanti bisa dibahas lebih lanjut di workshop seperti itu. Ada 12 pertanyaan sudah dijawab. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Patista. Mungkin barangkali ada yang ingin menanyakan secara langsung ya di kolom. Baik kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin menanggapi dari jawaban pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Torikul tadi, boleh untuk raise hand, atau mungkin ada yang ingin menanyakan kembali secara langsung, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu.
Baik, sambil menunggu untuk jika ada yang pertanyaan selanjutnya, mungkin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat room ya. Jadi sebelum webinar berakhir, mohon untuk segera mengisi absensinya, karena di absensi ini nanti kita akan mengirimkan e-sertifikat, link untuk recording dari Zoom meeting ini, kemudian ada materi PPT yang akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian, baik melalui email maupun melalui WhatsApp. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Pak, oh nggak jadi ini Pak, oh jadi ini. Baik, Pak Gapon Irianto, mohon untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Baik, Bapak, apakah ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau by Q&A, Pak? Jika terkendala untuk menyampaikan secara langsung, mungkin bisa diketikkan di kolom Q&A, Pak. Baik, mungkin jika dari Pak Gaponi ini memiliki kendala, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya nanti. Baik, bisa langsung personal chat ke Pak Torikul di nomor yang sudah beliau sampaikan tadi, atau bisa langsung chat ke nomor admin WhatsApp Hidronaf. Nanti akan dihubungkan dengan Pak Torikul jika masih memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan. Begitupun dengan Bapak Ibu peserta lainnya. Nah, mungkin sambil menunggu Pak Torikul untuk memberikan dua kandidat penanya terbaik untuk kami kirimkan door prize berupa e-wallet, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Hmm. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Torikul bahwa di bulan Juli nanti tahun 2025 Hidronav akan mengadakan workshop yaitu All You Need to Know for Carbon Flux. Nah, nanti selengkapnya seperti apa, tolong pantengin terus sosial media Hidronav dan jangan lupa cek email karena kami biasanya juga akan mengundang by email. Untuk selengkapnya mohon ditunggu saja tentang informasinya. Tapi jangan lupa untuk menghubungi ke kontak baik yang telah diberikan Pak Torikul tadi maupun ke kontak Hidronaf by admin. Kemudian pengumuman yang kedua, jangan lupa saya juga ingin mengingatkan bahwa di series Ramadan Tech Talk Vol 2 tahun 2025 ini Hidronaf memiliki 4 series webinar selama bulan Ramadan dan ini adalah yang webinar yang minggu ketiga. Jadi selanjutnya ada di minggu keempat ada webinar selanjutnya yaitu Optimizing Aerial Mapping with Wingtra One Exploring the Map 61 Camera and Wingtra Cloud yang akan diadakan pada hari Senin 24 Maret 2025. Untuk akses link pendaftaran sudah ada di media sosial Hidrona. Kepada Bapak Ibu mungkin bisa langsung dicek saja linknya. Bisa melihat di Hidronaf Indonesia untuk Instagram atau bisa ke LinkedIn Hidronaf yaitu Hidronaf Teknika Tama. Selain itu, Bapak Ibu sekalian juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp yaitu 081110822206 atau bisa cek di website kami yaitu di www.hidronaf.co.id. Kemudian email bisa langsung email resmi kami yaitu ada di sales@hidronaf.co.id. Baik, berikut pengumumannya. Mungkin langsung saja sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, kami telah menyiapkan sesi untuk pengumuman door prize bagi penanya terbaik. Ada dua kandidat. Untuk kandidat yang pertama, silakan Pak Toriko. Saya memilih pertanyaan dari Pak Diki ya, yang sebagai kandidat pertanyaan pertanyaan terbaik.
Pak Diki Takyudin. Yang pertama ya Mbak ya. Baik, Pak Diki, Oke, selamat Mbak. kepada Pak Diki telah menjadi penanya terbaik nomor satu. Sekarang untuk penanya terbaik Terus nomor yang dua. kedua saya apresiasikan untuk Pak. Saya bingung ini antara dua ini. Untuk penanya terbaik nomor dua adalah Saya apresiasikan untuk Pak Syahrizal. Pak Syahriza. Selamat telah menjadi penanya terbaik kedua pada quiz webinar sore hari ini. Kepada Pak Diki dan Pak Syahriza, mungkin bisa langsung menghubungi kontak dari Hidronaf yaitu di nomor WhatsApp ini untuk kami kami kirimkan form konfirmasi untuk pengiriman the prize e-wallet tersebut. Baik, belum bagi peserta yang telah mendaftar, tolong untuk segera mengisi link absensi sebelum acara webinar pada sore hari ini kami akhiri. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Bapak Ibu. Berarti juga ini udah 16.36, yang mana waktu buka puasa juga sebentar lagi. Terima kasih kepada Bapak Thorikul Huda selaku pembicara kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di acara series ketiga Ramadan Tech Talk pada sore hari ini. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp yang telah tertera, atau langsung menghubungi bisa di DM Instagram kami juga ya Bapak Ibu. Sebagai penutup, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di event Hidronaf berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Selamat menunggu buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan ngabuburit kali ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain-lain ya. Udah.